Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, nama Muhammad Aryo Farid Zidni atau yang dikenal dengan Kak Ayo memang sudah tidak asing lagi di industri dongeng. Bukan hanya tanah air saja, melalui dongeng Kak Ayo pun sudah menjelajahi hingga ke mancanegara. Lahir di Jakarta 18 Juni 1980, Muhammad Aryo Farid Zidni adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tumbuh dan besar dari keluarga pecinta buku. Sejak kecil, Kak Ayo telah terbiasa membaca beraneka jenis bacaan, tak terkecuali buku-buku dongeng. Salah satu komunitas yang dibesarkan Kak Ayo adalah komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Didirikan pada 2011 di Jakarta. Komunitas ini mengusung misi untuk mengkampanyekan kebiasaan mendongeng di kalangan masyarakat. Viewers, inilah kisah inspiratif dari salah satu seniman dongeng tanah air, Kak Ayo. Halo viewers, selamat datang di rumah kecilku. Aku Aryo, pendongeng, penulis cerita anak. Mari sekarang ikutin aku lagi ngapain hari ini. Selamat datang, silakan masuk. Wah, kalau ditanya sejak kapan, aku dongeng itu dari 1999. Kebetulan waktu itu tuh dari zaman kuliah, kemudian diajak sama dosenku ke rumah sakit. Jadi dongeng pertama itu di rumah sakit ke anak-anak yang sedang berjuang sama kanker sama tumor. Jadi kegiatannya kegiatan sosial gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus sih. Ada banyak kegiatan-kegiatan ya antara festival, antara yang kegiatan komersil, sama yang sosial masih jalan terus gitu. Udah lumayan lama lah ya, 25 tahun kurang lebih. Ruangan pertama ini adalah ruang tamu, tapi ini juga jadi gudang kumpulan benda-benda yang aku dapatkan selama perjalanan kalau festival dongeng di luar Indonesia. Ini ada beberapa artefak-artefak lah, ada yang berhubungan sama cerita juga. Di sini ada yang dari Rusia, ada yang dari teman-teman di Amerika, ada yang dari Korea. Lalu di sini, ini ada penghargaan, jadi sempat dapat penghargaan dari UNICEF. Namanya itu Champion for Children. Jadi UNICEF memberikan penghargaan Champion for Children karena mendongeng buat anak-anak. Sisanya, yuk kita ikut ke dalam aja. Baby fish, I'm going to catch you. And I'm going to eat you. Said the sea snake. Baby fish was scared. And then she swam as fast as she can and swam as far as she can. Dongeng awalnya itu karena tertarik dari sisi sosialnya ya.
Jadi dongeng paling banyak tuh dulu awal-awal itu ke rumah sakit memang, ke rumah sakit, panti asuhan, taman baca terutama. Karena aku senang baca, jadi aku bareng sama teman-teman namanya 1001 Buku. Kita suka bawa buku ke taman baca, kemudian sambil bacain buku-buku yang kita sumbangin ke anak-anak di sana. Nah, tapi kemudian sambil berjalannya waktu jadi ingat, ternyata dulu di rumah itu juga sering dibeliin buku, itu selalu setiap minggu. Jadi kalau ditanya sejarahnya, mungkin jadi senang dongeng karena salah satunya dari zaman kecil banget, dari zaman TK itu, si mama sama si bapak itu sering beliin buku. Dulu itu kita tinggal di kampung. Nah, yang sering bawain buku itu adalah tukang loak, pemulung. Jadi di kampung punya warung, kemudian suka ada pemulung, tukang loak dateng, nanyain kardus, koran bekas. Nah, terus si bapak sama mama suka ngeliat, dapat buku nih, ada komik, ada majalah anak, ada buku cerita gitu, picture book. Terus sini udah dibeli aja buat anakku gitu di rumah gitu. Nah, ternyata kita jadi langganan dan rumah itu penuh sama buku. Jadi mungkin kemudian si mama sama bapak sih suka bilang, kayaknya jangan-jangan gara-gara dulu sering baca buku, berburu buku di tukang loak, akhirnya jadi senang sama cerita sekarang gitu. Mungkin itu salah satunya. Nah, kebetulan beberapa hari lagi akan berangkat ke Korea Selatan nih. Jadi ada cerita yang akan disiapkan karena ada festival dongeng juga di sana. Jadi lagi nyiapin cerita nih. Rencananya akan ada 2 cerita. Salah satunya adalah cerita tentang kancil. Nah, ini adalah buku-buku koleksi tentang kancil dari cerita-cerita Indonesia, cerita rakyat yang dari zaman bahala lama banget. Ini terbitan-terbitan lama, Sang Kancil Tertipu, Tipu Dibalas Tipu gitu. Jadi ini buku terbitan 1977. Terus ada lagi yang lebih tua lagi dari penerbit Aries 5. Nah, ini tahun 1900-an 70-an juga. Sampai ini ada koleksi yang didapat waktu festival di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada, karena kita serumpun ya, jadi ada banyak banget kisah kancil di sana. Kancil buaya, kancil dengan harimau, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali serinya. Dan kebetulan karena aku juga nulis cerita kancil kisah sebenarnya. Nah, cerita ini nih mau dibaca lagi, terus nanti mau ditulis ulang buat di Korea. Untuk dibawakan. Nah, biasanya kalau misalnya ke festival di luar Indonesia, selalu pakai pakaian dengan corak Indonesia. Jadi membawa wastra-wastra Nusantara yang dipakai. Nah, ini koleksi-koleksi kain, karena kebetulan juga dongengnya ke banyak provinsi di Indonesia. Jadi koleksi kainnya alhamdulillah lumayan banyak. Ini salah satu lemarinya, masih ada lagi lemari yang lain, ada lagi. Nah, biasanya entah pakai tenun nanti, atau pakai torjan, pakai kain-kain batik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke ruangan yang lain, ruangan kerja. Yuk, ke perpustakaan. Responnya alhamdulillah baik-baik aja, nggak kaget atau menyesal. Ini udah kuliah tinggi-tinggi, ujungnya jadi pendongeng gitu. Nggak. Mereka selalu bilang, lakukan aja apa yang disuka gitu. Kalau kerja, yang penting tetap kerja. Nggak usah kerja tetap aja gitu. Yang penting tetap kerja. Jadi yang penting halal, yang penting suka sama yang dikerjain gitu. Yang menarik dari dongeng adalah bisa membawakan rasa senang, kebahagiaan ke banyak orang. Dulu aku belajar, kita tidak pernah tahu cerita yang kita bawakan itu bisa sekuat apa pada orang yang mendengarkan. Jadi usahakan untuk membawakan semua cerita sebaik mungkin.
pengalaman waktu mendongeng di rumah sakit, ada satu anak yang akhirnya jadi senang, tidak lagi ya istilahnya galau lah ya, karena nggak bisa main keluar, harus selalu di tempat tidur. Tapi ketika ada dongeng dia jadi seneng banget. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang nggak bisa diukur dengan apapun ya. Kita hanya meluangkan waktu, memberikan energi kita, menyampaikan cerita terbaik, dan ternyata itu bisa sangat berharga sekali buat anak itu. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dinilai itu yang luar biasa. Itu yang membuat tuh jadi terus-terusan ya udah dongeng lagi, dongeng terus, dan ternyata bisa membawa kemana-mana. Purbasari begitu sedih sekali karena di seluruh tubuhnya timbul penyakit yang aneh. Tidak semua orang di istana suka dengan itu. Akhirnya Purbasari memutuskan untuk mengasingkan diri pergi ke hutan yang jauh sekali. Ternyata di hutan itu dalam pengasingan, Purbasari bisa memulihkan kesehatannya. Bahkan teman ajaibnya, si Lutung Kasarung, selalu menyuruhnya untuk membersihkan diri, membasuh dan mencuci kedua tangannya, dan membasuh mukanya, serta membersihkan seluruh tubuhnya. Akhirnya Purbasari bisa sembuh seperti sedia kala. Cerita tentang Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Viewers, buku dongeng memang menjadi salah satu koleksi dari pendongeng ini. Nah, tentunya Kak Ayo juga akan memperlihatkan nih kepada viewers akan koleksi-koleksi buku dongeng yang memang memiliki kisahnya tersendiri bagi perjalanan karir Ayo Dongeng. Oke, ini adalah ruang kerjanya. Jadi ini perpustakaan kita di Rumah Pintu Merah. Nah ini ada koleksi buku cerita, ada banyak banget. Punya bertiga ya, 3 orang yang ada di rumah ini. Ini ruang kerja biasa kalau misalnya untuk nulis cerita, atau sekarang ini lagi nyiapin cerita yang nanti akan dibawain di Korea. Itu tadi udah cerita yang pertama itu si Kancil. Nah ini cerita yang kedua. Kenapa si Kancil ini jadi paling menarik dan suka aku bawakan? Kebanyakan ini sebenarnya dibawakannya ke luar Indonesia, waktu di luar Indonesia. Karena kalau di luar Indonesia tuh selalu diperkenalkan kan, storyteller from Indonesia, Aryo gitu. Nah, jadi ketika diperkenalkan kayak gitu tuh jadi kayak ada beban. Cerita apa nih yang bisa diterima anak-anak di luar, tapi mewakili Indonesia? Jadi akhirnya bawainlah cerita Kancil. Karena kalau ditanya, jadi sebelum bikin banyak cerita itu pernah nanya juga ke banyak orang, kira-kira cerita apa ya yang Indonesia banget, yang mewakili Indonesia banget. Kebanyakan pada bilang Kancil, karena cerita Kancil ada banyak versinya, kemudian ada lagunya juga, si Kancil anak nakal gitu kan. Nah, jadi kayaknya semua generasi tuh selalu ingat cerita Kancil. Jadi akhirnya ya udah bawain itu. Tapi kemudian juga karena aku senang baca dan aku juga pustakawan, berkenalan juga dengan lebih banyak buku. Semua cerita yang aku bawakan, semua cerita yang aku olah itu asalnya dari buku. Jadi karena senang baca buku, kemudian nemu, wah ini ceritanya gue banget nih, cocok banget nih gitu. Akhirnya diolahlah ceritanya untuk didongengin. Jadi highlightnya adalah buku cerita. Hobi mendongeng yang telah ditekuninya membawa berkah untuk kehidupannya, di mana kini berkat perjuangannya Kak Ayo sudah dikenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu pendongeng terbaik tanah air. You like the story?
Yang paling rutin itu ke India. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu baru kembali dari India. Entah kenapa kalau dongeng di India itu rasanya beda gitu. Mungkin karena kita punya kultur yang sama-sama kaya dan kuat di cerita ya. Banyak cerita-cerita dari India juga yang diceritakan ulang juga di Indonesia kan. Jadi kayak Mahabharata, Ramayana, versi-versi di Indonesia itu asalnya juga banyak dari India gitu. Nah, ketemu anak-anak di India, jadi kalau datang ke satu sekolah itu kita biasanya mendongeng di ribuan anak sekali datang. Satu sekolah itu mereka jumlah muridnya itu ada ribuan. Jadi kita bisa mendongeng, pernah satu kali mendongeng kemarin itu sampai 6 dan 7 sesi. Satu sesinya itu ketemu dengan 500 anak. Nah itu tuh energinya tuh balik lagi ke kita dan itu luar biasa banget. Mereka itu sangat senang dengan cerita dan setelah cerita selesai itu mereka langsung datang gitu. Mereka langsung bilang super sir, super gitu. Amazing, amazing gitu. Dan itu benar-benar bukan cuma di ucapan gitu. Sampai akhirnya ada yang browsing namaku, cari storyteller Indonesia. Sampai ada yang langsung follow di Instagram, langsung ngirim pesan di Instagram dan langsung nanya, can you teach me how to tell stories gitu. Bahkan sampai ada orang tuanya juga yang melakukan itu, yang meminta anaknya untuk dibimbing untuk bisa bercerita, untuk bisa mengasah seninya gitu. Nah itu luar biasa sih. Bahkan dari dulu banget 2000-an awal mendongeng di India itu jadi pengalaman yang luar biasa. Entah kenapa ya akhirnya setiap tahun diundang terus ke sana, beda-beda festival, beberapa kota beda-beda, itu alhamdulillah sering diundang. Jadi pengalaman yang luar biasa sih kalau bisa dibilang ya di India.